Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana dan ini adalah video seri mapping forex harian ya di mana gue akan membicarakan market outlook mengenai market di pair forex dan gold dan sudut pandangnya adalah dari day trading dan juga scalping ya. Jadi tradingnya pendek-pendek seperti itu dan sebelum kita mulai gue bacakan sedikit rule of thumb ya. Jadi video ini bersifat mapping, jadi potensi kecenderungan harga dan potensi trading memungkinkan jika ada teknik entry di sekitaran level yang kita mapping. Entry menggunakan TF M15 ya untuk candlestick patternnya dan terkadang kita menggunakan M5 untuk mencari market structure shift. Oke, maksimum TP kita menggunakan ATR H4 50-100%-nya. Jadi contoh untuk ATR H4 di Euro USD itu 35 pips. Kalau kita pasang TP full berarti 35 pips atau kita bisa pasang 50% dari indikator ATR yang misalkan 17 hingga 20 pips. Baiknya trading di sesi London karena itu yang paling mudah dibaca dan biasanya jarang ada news-news besar gitu ya. Seperti contoh hari ini tidak ada news besar kecuali nanti malam jam 1 malam, dan kalau kita tradingnya itu day trading dan scalping biasanya kita bisa keluar dalam beberapa jam saja. Oke, fokus kita mencari fake out dan juga breakout untuk range Asia dan kita bisa melihat liquidity atau support dan resistance di luar daripada range-nya Asia. Oke, nah untuk kesempatan kali ini gue akan bahas di beberapa pair gold, Euro USD, GBP USD, lalu Euro JPY dan USD Jepang Yen. Oke, yang pertama dari gold terlebih dahulu. Dan di sini terlihat gold ya. Kita lihat dulu trennya dan segala macamnya. Trennya jelas turun di daily chart, dia di bawah EMA 50. Lalu H4 juga di bawah EMA 50 dan H1 juga jelas ya. Dia tetap di bawah EMA 50. Jadi saya berpikiran untuk mencari setup untuk sell ya. Dan lalu di sini kita perhatikan ini saya nyalakan indikator range daripada Asia, ini tertinggi dan terendahnya. Dan idealnya kita mencari fake out keluar daripada range-nya Asia, tapi terkadang ya price action di dalam marketnya Asia itu terlihat cukup jelas. Seperti contoh kalau di gold ini, oke, di sini terlihat dia 3 candle di dalam range Asia ini dia ada candle merah yang terlihat membesar ya. Jadi awalnya di sini kecil, di sini membesar dan di sini juga membesar ya. Candle merah yang membesar ini menandakan ada momentum yang cukup kuat arahnya ke bawah, lalu dia keluar daripada range daripada Asia tersebut ya. Dan ketika ini retrace ya, levelnya adalah 1664. Di sini saya berpikiran untuk mencari setup untuk sell. Oke, dan ini udah masuk di dalam areanya. Di sini di candle momentumnya kita mencari setup sell dan kita letakkan stop loss di atas daripada swing high di sini. Jadi stop lossnya nggak terlalu besar, hanya sekitar 20 hingga 23 pips, dan TP kita bisa pasang 40 pips sampai dengan 80 pips ya. Dan tentunya kalau sudah bergerak 1:1, kita bisa amankan posisi ya, geser SL ke BEP dan seterusnya. Ini untuk gold hari ini jadi cukup jelas ya. Biasnya itu ke bawah bearish dan dia price action di dalam range Asia juga terlihat jelas bearish. Jadi saya langsung sell ketika dia keluar dari range Asia terjadi retracement. Oke, namun tidak selalu market seperti ini ya. Kita ambil lagi di Euro USD. Oke, Euro USD ini kalau kita perhatikan higher time frame, daily H4 dan H1 itu dia juga downtrend ya, daily H4-nya downtrend segala macam. Namun kalau di H1 dia ada sedikit kekuatan ya. Di sini terlihat dia sempat kuat naik dan ada higher high di atas EMA 50 ya, dan sekarang dia kejaga di level support. So, di sini kalau berpikiran untuk mencari sell, kita perhatikan ya, di sini ada range Asia, dia masih belum keluar ke bawah ya, dia belum keluar ke bawah. Seandainya dia keluar ke bawah daripada range Asia, saya akan sama seperti gold ya, saya akan mencari retracement untuk sell. Kenapa? Karena di sini price actionnya cukup jelas, ada bearish engulfing ya, dan lalu ada candle momentum ke bawah ya di Euro USD. Namun jika dia tidak keluar ke bawah, saya tidak akan sell di sekitaran sini ya, saya akan tunggu biarkan dia naik ya ke level 1.00. Kenapa di sana? Karena di sini merupakan key level ya, di sini ada support sejajar dan di sini ada candle momentum. Ini merupakan area yang cukup bagus untuk kita cari price action untuk nge-sell-nya, dan kita biasa gunakan candlestick pattern ya, misalkan inside bar atau swing low ditembus di M15, atau kita bisa juga gunakan market structure shift ya, seperti ini. Ini contohnya dari bearish ke bullish ya, low high, lower low. Ketika dia tembus high-nya dan ada candle momentum, ini biasa terjadi di M5 ke bawah ya. Kita bisa gunakan candle momentum tersebut untuk entry buy. Jadi contohnya kalau di Euro USD ya, yang kita harapkan seandainya dia naik, kita mengharapkan di level tersebut dia terjadi perubahan structure ke bawah ya, levelnya 1.00. Kalau di sini tidak ada reaksi, biarkan dia naik ya, kita biarkan dia naik dan kita akan tunggu level yang lebih tinggi 1.0030 ya. Kenapa di sana? Karena ini merupakan area
pullback sebelumnya. Jadi di sini dia high, low, higher high, lalu dia jatuh lower low, dan level tersebut saya jadikan acuan untuk mencari setup sell Euro USD. Oke, jadi saat ini masih menunggu kalau untuk Euro USD. Nextnya di GBP USD. Oke, GBP USD sedikit berbeda dari Euro USD. Kenapa? Karena dia di daily dan H4-nya downtrend ya, jelas ya. Di sini saya buka chartnya, jelas downtrend. Namun di H1-nya dia lebih berat ya, lebih bearish ya. Artinya kenaikan di sini tidak signifikan. Ya, dan ini dilihat juga kalau kalian buka Euro GBP juga dia kuat ya. Artinya euronya memang lebih kuat dibanding GBP. Oke. So di sini saya berpikiran mencari setup sell juga untuk GBP USD. Yang pertama adalah saya perhatikan price action di dalam range Asia. Saat ini masih di dalam range-nya Asia ya. Ini yang kotak biru adalah range-nya Asia, dan di sini pun dia ada bearish engulfing juga di M15, dan dia seperti ada candle-candle kuat ke bawah ya. Artinya kalau dia memang bisa keluar dari range-nya Asia ke bawah, saya akan tunggu retracement-nya ya 1.1370 untuk mencari sell setelah dia break retest ya. Jadi tunggu break dulu baru retest baru entry sell. Ini yang biasanya saya berikan signal di VIP channel. Tapi kalau dia tidak bisa keluar ke bawah dari range Asia, artinya dia bisa kuat naik dulu. Saya tunggu level yang lebih tinggi 1.1410 ya. Kenapa di level tersebut? Karena price action sebelumnya terlihat ada support-support sejajar di sini. Ini merupakan key level ya. Jadi saya tunggu level tersebut 1.1410 untuk mencari candlestick pattern untuk sell. Bisa menggunakan inside bar ya, atau swing low ditembus di M15, atau market structure shift ya, dari bullish ke bearish sama seperti sebelumnya. Jika di level tersebut tidak ada reaksi harga, biarkan dia naik dan saya akan mengambil level yang lebih tinggi ya. Di sini ada high, low, higher high, lower low. Ini merupakan level area berikutnya 1.1440. Oke, untuk mencari setup untuk sell. Jadi dua yang saya tunggu di GBP USD. Nextnya di Euro JPY ya. Euro JPY ini terlihat sideways ya. Dia sideways, artinya saya bisa mencari setup untuk sell di atas ya, atau buy di bawah, dan kita pastikan dia keluar dari range Asia dulu. Ini adalah range Asia dan tidak ada price action yang cukup jelas di sini, tidak ada bullish engulfing, bearish engulfing seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas ya, level 143.65 di sini merupakan resistance yang kuat ya. Saya akan coba mencari setup sell di sini menggunakan inside bar atau swing low ditembus ya, yang saya juga berikan signalnya di VIP channel. Kalau di sini tidak ada reaksi harga, saya akan menggunakan double top di sini. Jadi di sini ada equal high ya, high yang sama. Kita gunakan itu sebagai liquidity. Jadi harga biarkan naik sampai sana. Levelnya 144.00. Saya tunggu reaksi harga untuk nge-sell di sana. Jika di Euro Jepang Yen dari saat ini dia drop, maka saya akan tunggu level bawah 142.87, itu merupakan support kuat sebelumnya, atau di level bawahnya lagi 142.70 ya. Kenapa di sana? Karena di sini merupakan low, high, lower low, higher high, yang biasanya akan terjadi pantulan harga di level tersebut. Oke, terakhir di USD Jepang Yen. Nah, di USD Jepang Yen kita juga lagi buy limit. Kenapa demikian? Karena jelas ya dia uptrend di daily di H4 H1, kalian perhatikan itu uptrend kuat sekali, dan price action di M15 juga cukup bagus. Di sini ada bullish engulfing, juga ada candle momentum. Dia udah keluar ke atas ya di range-nya Asia, sehingga saya menggunakan koreksinya untuk buy limit ya, dan ini stop loss-nya harusnya pendek ya, sekitar 20 sampai 25 pips, dan kita bisa ambil satu kali ATR ke atas, dan selalu gunakan stop loss dan geser stop loss ke entry point kalau dia udah bergerak 1:1. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.